Hello guys, welcome back to Yuda Talk with me, your host Yuda Eka. Today we will talk about beautifully imperfect, the Japanese philosophy of wabi sabi. Pernah gak sih kalian ngeliat gelas yang retak atau buku yang udah menguning, tapi di sana kalian gak ngerasa kalau itu adalah hal yang aneh, tapi kalian malah ngerasa kalau itu adalah hal yang indah. Nah, itu adalah esensi dari wabi sabi. Kalau kita runtut ya, wabi sabi ini adalah sebuah filosofi kuno dari Jepang yang wabi sendiri artinya adalah sebuah ketenangan di alam. Yang lama laun berubah makna menjadi kesederhanaan. Dan sabi adalah keindahan yang datang dari waktu. Kayak misalkan pohon yang semakin tua semakin bagus. Itu sabi. Ketika digabungkan, ini menjadi sebuah cara pandang hidup di mana kita memandang hidup itu indah tanpa menuntut kesempurnaan. Yang karena memang hidup ini kan tidak pernah sempurna itu. Pasti ada hal yang terjadi di antara kehidupan kita. And it's fine. Wabi sabi ini mengingatkan aku dengan sebuah cerita klasik dari Jepang yang namanya Sen no Rikyu. Seorang tea master dari Jepang yang sangat terkenal di abad ke-16. Suatu hari, Sen no Rikyu ini disuruh oleh gurunya untuk membersihkan taman. Dia orangnya teliti dan ulet. Dia udah bersihkan dengan sangat teliti, sangat perlahan, sangat baik. Semua daun disapu, pohon dirapikan, bunga-bunga semuanya bersih. All good. Tapi sebelum dia pergi, dia menggoyangkan pohon sakura sampai beberapa bunganya jatuh di taman tersebut. Kelihatannya kayak sederhana, tapi ini esensinya dalam banget sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, menurut Sen no Rikyu, bahwa sebenarnya kesempurnaan itu bukanlah hal yang manusiawi. Justru hal kayak daun kelopak yang jatuh di taman yang sudah bersih itu yang manusiawi. Itu membuat taman itu bukan lagi taman yang perfect, tapi taman yang hidup. Kalau kita perhatikan atau kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini, bahwa sebenarnya kita dituntut untuk sangat cepat, sangat instan, sangat perfect, sangat update, sangat upgrade. Padahal sebenarnya kalau kata wabi sabi itu nggak perlu. You don't have to be perfect, you don't have to be always upgrade, update, nggak perlu. You are good as the way you are. Dimana sebenarnya kan wabi sabi ini mengajarkan kita ya untuk melihat keindahan itu bukan tentang kesempurnaannya, tapi kejujurannya. Sama kayak misalkan luka-luka kalian yang merupakan bukti bahwa kalian berusaha. Kelelahan kalian, waktu-waktu yang udah lewat, itu nggak cuma meninggalkan waktu aja. Itu meninggalkan bekas, meninggalkan tekstur yang membuat kalian punya cerita diri kalian sendiri. Jadi coba deh, mulai sekarang di rumah nggak usah punya dekorasi yang neko-neko. Cukup 1 atau 2 yang buat kalian ngerasa kayak itu bagus, indah, nyaman, that's it. Di pekerjaan kalian nggak perlu terus perfect, nggak perlu terus lebih baik setiap hari. Sekedar kalian merasa kalau kalian masih di situ, that's enough. Cukup. Di hubungan kalian, kadang pasangan itu pasti bikin kecewa. Mereka tuh nggak sempurna. Tapi kan rough edge itu yang memang bikin sebuah hubungan itu terasa nyata. Buat diri sendiri, kalau nggak perlu nutup diri kalian, nggak perlu nutupin semua luka-luka kalian, perlihatkan, karena kadang luka-luka itu adalah bukti bahwa kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi hidup ini tuh seperti teko, pernah lihat gitu. Kalau dari filosofi wabi sabi, dimana teko itu kalau retak ditambal pun nggak akan kembali seperti semula. Tapi di sana letak ceritanya. Di sana letak keindahan journey dari teko tersebut. Wabi sabi nggak ngajarin kita untuk menyerah, tapi berdamai.
dengan diri sendiri. Menarik ya, sebenarnya mirip kayak Stoik, tapi ini dari Jepang gitu filosofinya. Dan ingat bahwa sebenarnya keindahan itu bukan soal sempurnanya, tapi soal kejujurannya. Alright guys, I think that's all. Thank you for tuning in. And kalau kalian ngerasa ini sedikit manfaat buat kalian, tolong share ke teman-teman kalian yang ngerasa kalau mereka belum cukup. And see you next time, and always remember, perfection is overrated, but authenticity isn't. Bye-bye. Okay.